Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rizky Kurniati, NIM 201447209. Mata kuliah Keperawatan Dasar Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Belitung. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi kebutuhan cairan dan elektrolit. Keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa sangat diperlukan untuk mempertahankan status kesehatan. Dipertahankan dengan cara pengaturan intake, distribusi, dan output. Paru-paru dan ginjal memainkan peran yang penting. Distribusi cairan di dalam tubuh terbagi menjadi dua macam cairan, yaitu yang pertama, cairan intraseluler. Cairan ini di dalam sel terdapat 40% dari berat badan, di mana mengandung solut yang seperti kalium dan magnesium serta natrium. Yang kedua, cairan ekstraseluler. Cairan ini meliputi cairan interstitial dan cairan intravaskuler. Cairan interstitial berada di sekitar sel yang merupakan lingkungan eksternal sel, di mana 15% dari berat badan. Sedangkan cairan intravaskuler disebut juga plasma, yang merupakan 5% dari berat badan. Komposisi solut sama dengan cairan intraseluler, tetapi proporsi berbeda. Misalnya, kalium adalah ion utama di intraseluler dan sementara natrium adalah ion utama di ekstraseluler. Komposisi cairan tubuh. Yang pertama, elektrolit. Elektrolit adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan terurai menjadi partikel bermuatan positif yang berarti kation, sedangkan partikel bermuatan negatif yang berarti anion. Misal, natrium, kalsium, dan magnesium. Elektrolit ini sangat diperlukan untuk tubuh demi menjalankan fungsi vital seperti aktivitas neuromuskular. 2. Mineral. Mineral berperan dalam aktivitas penting tubuh seperti metabolisme makanan. Contoh mineral penting adalah Zinc dan zat besi. Ketiga, sel. Sel meliputi SDM dan SDP. Selanjutnya, pergerakan cairan tubuh. Cairan dan elektrolit berpindah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, difusi. Difusi ini pergerakan partikel dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke larutan dengan konsentrasi rendah. Yang kedua, osmosis. Pergerakan ini pelarut dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi melalui membran semi permeable. Ketiga, filtrasi. Filtrasi ini merupakan proses di mana solut dan solvent bergerak dari satu kompartemen ke kompartemen lain akibat perbedaan tekanan hidrostatik. Yang keempat, transport aktif, yaitu pergerakan perpindahan zat terlarut melawan gradien tekanan dengan konsentrasi. Hal ini membutuhkan energi. Contoh, perpindahan glukosa dari interstitial ke intraseluler. Selanjutnya, osmolalitas. Osmolalitas ini adalah menggambarkan tekanan osmotik cairan. Osmolalitas plasma meliputi 280 sampai 295 mOSM per kilogram. Osmolalitas terbagi menjadi 3, yaitu 1. Isotonis. Isotonis ini larutan dengan osmolalitas sama dengan plasma. Kedua, hipotonis. Hipotonis ini larutan 0,45% NaCl, 2,5% dextrose. Ketiga, hipertonis. Osmolalitas larutan ini 5% dextrose. Selanjutnya, mekanisme pengaturan cairan tubuh terbagi menjadi 2, yaitu
1. Mekanisme homeostasis. Mekanisme ini melalui organ, yaitu ginjal, jantung, pembuluh darah, paru-paru, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, dan kelenjar paratiroid. Kedua, pengaturan volume cairan, yaitu adanya intake. Haus merupakan mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan terhadap hilangnya air. Kemudian, pengaturan cairan tubuh, yaitu intake. Intake mekanisme haus diatur oleh pusat haus di hipotalamus. Sumber lain, buah dan sayuran. Output. Output yaitu cairan keluar, di mana ginjal, urin mengeluarkan 1500 ml, kulit sensible water loss 600, kulit insensible water loss 600 sampai 900, paru-paru 400, dan pencernaan 100 cairan yang dikeluarkan. Kemudian, faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan meliputi antidiuretik hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang berespon terhadap peningkatan osmolalitas. Aldosteron. Aldosteron ini yang dihasilkan oleh korteks adrenal untuk meningkatkan reabsorpsi natrium. Sistem saraf otonom. Aktivitas saraf simpatis untuk meningkatkan produksi kelenjar keringat. Selanjutnya, pengaturan keseimbangan elektrolit terbagi sebagai berikut. Yang pertama, natrium. Natrium dipengaruhi oleh intake, aldosteron, dan urin output. Nilai normal di plasma 135 mencapai 145 mEq/L. Kedua, kalium. Kalium berperan dalam pengaturan keseimbangan asam basa dan neuromuskuler. Nilai normal 3,5 sampai dengan 5,3 mEq/L. Ketiga, kalsium dipengaruhi oleh paratiroid hormon dan tirokalsitonin. Nilai normalnya 4 sampai dengan 5 mEq/L. Keempat, magnesium. Magnesium berasal dari makanan, diekskresikan melalui ginjal. Normalnya 1,5 sampai 2,5. Yang kelima, klorida. Klorida diatur melalui intake, ekskresi, dan reabsorpsi bikarbonat. Normalnya 100 sampai 106 mEq/L. Yang keenam, bikarbonat. Bikarbonat merupakan buffer kimia yang sangat penting. Normalnya 22 sampai dengan 26 mEq/L. Yang ketujuh, fosfat diatur oleh ginjal, PTH, dan vitamin D. Kemudian, keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa ini dipengaruhi oleh konsentrasi ion hidrogen dalam plasma, di mana keseimbangan asam basa ini menggambarkan keadaan kecepatan pembentukan asam atau basa di dalam tubuh sama dengan kecepatan ekskresi asam atau basa. Diukur dalam bentuk pH kurang dari 7 yaitu asam, lebih dari 7 yaitu basa. Darah 7,35 sampai dengan 7,45. Selanjutnya, gangguan keseimbangan cairan meliputi kekurangan cairan, kelebihan cairan, sindrom kompartemen. Ketiga yaitu cairan bertumpuk di interstitil, hiperosmoral yaitu dehidrasi, penurunan ADH, dan hipoosmoral yaitu peningkatan ADH. Selanjutnya, gangguan keseimbangan elektrolit meliputi hipo dan hipernatremia, hipo dan hiperkalemia, hipo dan hipermagnesemia, dan hipo dan hiperkloremia. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai materi kebutuhan cairan dan elektrolit.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian hal ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.